Asal-usul Banyuwangi. Dahulu kala, di Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Kerajaan yang dipimpinnya sangat makmur. Rakyatnya hidup sejahtera. Keberhasilan raja itu dalam memimpin kerajaan bukan semata-mata karena kehebatan dirinya saja. Namun, karena ia dibantu oleh seorang patih yang gagah berani dan sangat setia. Patih itu bernama Patih Sidapaksa. Patih Sidapaksa mempunyai seorang istri yang cantik dan berhati lembut. Meskipun istrinya adalah perempuan yang baik hati, Ibu Patih Sidapaksa tidak pernah menyukainya. Alasannya, menantunya itu tidak berasal dari kalangan bangsawan. Ibu Patih Sidapaksa benar-benar membenci menantunya. Ia sangat ingin memisahkan Patih Sidapaksa dengan istrinya. Maka dibuatlah sebuah rencana. Ia memohon kepada raja agar memerintahkan Patih Sidapaksa untuk pergi ke tempat yang jauh. Entah kenapa raja termakan rayuan perempuan itu. Raja pun memanggil Patih Sidapaksa. "Ampun Baginda, ada perlu apa Baginda memanggil hamba?" tanya Patih Sidapaksa. "Begini Patih Sidapaksa, permaisuriku yang cantik membutuhkan sekuntum bunga yang hanya tumbuh di puncak Gunung Ijen. Bunga itu diperlukan oleh istriku untuk mempertahankan kecantikannya. Bersediakah engkau pergi ke sana? Aku tahu Gunung Ijen memang sangat jauh. Namun kau pasti sanggup menjalankannya. Lagi pula kau sudah lama tidak berpergian jauh, bukan?" ujar raja. Patih Sidapaksa yang setia tidak kuasa menolak perintah rajanya. Ia siap melaksanakan tugas itu walaupun berat. "Baik Baginda, hamba akan melaksanakan perintahmu," ujar Patih Sidapaksa dengan tegas. Di kediamannya, Patih Sidapaksa berkata kepada istrinya mengenai perintah Baginda Raja. Sidapaksa merasa berat meninggalkan istrinya karena istrinya itu sedang mengandung dan akan segera melahirkan. "Tidak usah khawatir, Mas. Aku di sini akan baik-baik saja. Lagi pula, aku tidak sendiri. Ada ibu yang akan menemaniku. Mas pergi saja. Laksanakanlah perintah raja," ujar istrinya meyakinkan Patih Sidapaksa. Maka pergilah Patih Sidapaksa menuju Gunung Ijen. Sebelum pergi, ia berpesan kepada ibunya untuk menjaga istrinya. "Tenang saja Sidapaksa, percayakanlah istrimu padaku. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kau juga tidak perlu buru-buru kembali. Jangan sampai perintah raja ini tidak kau jalankan dengan baik," ujar ibunya. Tak lama setelah kepergian Patih Sidapaksa, istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki. Istri Sidapaksa sangat berharap anaknya kelak memiliki sifat yang sama dengan ayahnya. Ia juga berdoa
agar suaminya segera pulang, agar bisa melihat anaknya itu. Suatu hari, sesudah menidurkan bayinya, istri Sidapaksa berniat untuk mandi. Maka ditinggalkannya bayi yang sedang tertidur lelap itu seorang diri. Melihat menantunya pergi, ibu Sidapaksa memanfaatkan kesempatan itu. Muncullah niat jahat di dalam hatinya. Digendongnya bayi itu dan dibawanya menuju sungai yang airnya dalam dan kotor. Karena rasa benci yang telah tertanam pada hatinya, dengan tega dilemparkan bayi itu ke sungai. Dengan penuh kebahagiaan ia kembali ke rumah. Di rumah, istri Sidapaksa kebingungan mencari bayinya yang hilang. Ia histeris dan berlari ke sana kemari. "Ibu, apakah ibu melihat anakku?" tanyanya dengan panik. "Tidak, memang di mana kau letakkan anak itu?" tanya ibu mertua seolah tidak tahu. "Aku meletakkan di kamar. Karena ia tertidur, aku pergi sebentar untuk mandi. Tetapi ketika aku kembali, anak itu sudah tidak ada," ujar istri Sidapaksa sambil menangis. "Bagaimana kau ini? Tidak becus menjaga anak. Lihat saja nanti, kalau suamimu pulang, kau pasti akan dimarahinya," ujar ibu mertuanya. Istri Sidapaksa sangat sedih. Ia tidak menyangka akan kehilangan anaknya yang baru dilahirkannya. Ia juga sedih karena suaminya pasti kecewa sebab tidak bisa menjaga anak mereka dengan baik. 2 tahun kemudian, Sidapaksa kembali. Ia sangat merindukan kepada istrinya dan juga sangat ingin melihat anaknya. Setibanya di rumah, ibunya langsung menyambut dengan berkata sambil terisak-isak, penuh sandiwara. "Sidapaksa, istrimu itu memang keterlaluan. Ia sungguh perempuan bengis dan iblis. Ia tega membunuh anaknya sendiri. Anakmu yang baru dilahirkan dibuang olehnya ke sungai. Perempuan itu memang tidak punya perasaan." Sidapaksa rupanya termakan ucapan ibunya. Ia langsung mendatangi istrinya. Sebelum istrinya sempat berkata apa-apa, ia langsung menarik tangan istrinya dengan kasar. "Dasar perempuan tidak punya hati. Kau telah membunuh anakku, anak yang belum pernah kulihat wajahnya. Betapa teganya kau," ujar Sidapaksa sangat marah. Istri Sidapaksa membela diri. "Sumpah mas, aku tidak membunuh anak kita. Mana ada ibu yang tega membunuh anaknya sendiri," ujar istrinya sambil menangis. "Lalu, di mana anak itu kalau kau memang tidak membunuhnya? Ayo jawab," teriak Sidapaksa. Istrinya terdiam, tidak dapat berkata apa-apa. Sidapaksa sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Ditariknya tubuh istrinya dan diseret menuju sungai. Istrinya meronta-ronta sambil berteriak minta ampun. Namun, Sidapaksa sudah terlalu kalap. Setibanya di pinggir sungai, ia mengeluarkan keris dan menghunuskan ke arah istrinya. Namun sebelum keris itu sempat menusuk istrinya, sang istri sudah melepaskan diri dari pegangan Sidapaksa dan berlari ke tepi sungai. Istrinya berkata, "Mas, lihatlah,
sungai ini yang akan membuktikannya. Aku akan menceburkan diri ke dalam air sungai yang kotor dan berbau ini. Jika airnya berubah menjadi wangi, tandanya aku tidak bersalah. Tetapi jika airnya tetap kotor dan berbau, tandanya aku memang bersalah. Istri Sidapaksa menceburkan dirinya ke dalam sungai. Dalam sekejap, sungai itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Sidapaksa tertegun. Ucapan istrinya ternyata benar. Ia sangat menyesal tidak memberi kesempatan kepada istrinya untuk menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Namun semua itu sudah terlambat. Istrinya tak akan kembali lagi. Sejak saat itu, sungai yang wangi itu dikenal dengan nama Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Lalu nama itu juga dipakai sebagai nama daerah tempat sungai itu berada, yaitu Kota Banyuwangi. Nah, setelah kalian mendengarkan cerita ini, silahkan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah judul cerita yang kalian dengar tadi? 2. Dari provinsi manakah cerita itu berasal? 3. Siapakah nama patih yang gagah berani dan setia kepada sang raja? 4. Mengapa Ibu Mahapatih tidak menyukai menantunya? 5. Apa yang diperintahkan sang raja kepada sang patih yang setia itu? 6. Mengapa sang patih merasa berat untuk meninggalkan istrinya, menjalankan tugas dari sang raja? 7. Apa yang dikatakan sang istri kepada sang patih suaminya ketika sang patih hendak meninggalkan istrinya menjalankan tugas dari sang raja? 8. Apa yang dilakukan sang ibu mertua melihat cucunya tertidur dan ditinggal oleh sang ibu mandi? 9. Bagaimana seandainya sang ibu itu tidak meninggalkan anaknya seorang diri di kamar? 10. Bagaimana reaksi ibu mertua ketika mendengar cucunya hilang? 11. Bagaimana perasaan sang ibu ketika anaknya hilang? 12. Apakah yang dikatakan sang ibu kepada anaknya yang baru pulang menjalankan tugas dari sang raja tentang menantunya itu? 13. Apa yang dikatakan sang patih ketika mendengar cerita dari ibunya tentang perbuatan istrinya? 14. Apa yang dilakukan sang istri sebelum menceburkan dirinya ke sungai? 15. Apa yang terjadi setelah sang istri patih menceburkan dirinya ke sungai? 16. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut? 17. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? 18. Siapakah tokoh antagonis dalam cerita tersebut? 19. Bagaimanakah watak dari masing-masing tokoh dalam cerita tersebut? 20. Apa pesan moral yang bisa diambil
dari cerita tersebut. Soal terakhir, coba kalian buat ringkasan cerita yang merupakan kesimpulan dari cerita yang kalian dengar.